Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi yang menghentikan kebangkitan rohani yang dimulai oleh Yosia dalam kerajaannya dan yang menyebabkan kehancuran kerajaan itu. Firaun Raja Mesir membuat Elyakim putra Yosia menjadi raja dan mengubah namanya menjadi Yoyakim. Adakah makna untuk tindakan ini? Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 menyebut bahwa Yosia mati di Megido. Sementara kitab 2 Tawarikh pasal 24 berkata bahwa ia dikuburkan di Yerusalem. Adakah pertentangan di antara dua kisah ini? Firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada studi kita dalam kitab-kitab perjanjian lama, akhir dari kitab 2 Raja-Raja, yang memberitahu kita sejarah tentang kerajaan Israel, dan juga kegagalannya, dan juga kerajaan Yehuda. Dalam episode sebelumnya, kita berbicara tentang Yosia, raja hebat, pelaku reformasi besar dalam masa kekeringan. Dan sekarang kita akan lanjut membicarakan tentang periode terakhir dari hidup Yosia dan kita akan mengetahui apa yang terjadi setelah kematian Yosia. Untuk memulai izinkan saya menyambut para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Terima kasih. Kami merasa terhormat. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Esam, kita mulai membicarakan pada episode sebelumnya tentang Yosia, tokoh pembaharuan besar ini. Bagaimana ia mengarahkan hatinya untuk menaati kitab Taurat. Saya ingin mengetahui apa yang terjadi dalam periode terakhir dalam hidupnya. Sangat menyedihkan bahwa kebanyakan dari raja-raja Yehuda yang saleh memiliki awal yang baik, tetapi sayangnya mereka orang-orang akhir yang saleh. mereka tidak baik dan mereka orang-orang yang saleh hanya karena kitab Raja-Raja dan kitab Samuel berbicara tentang sejarah manusia dan sejarah manusia, entah baik atau dimulai dengan baik, gagal pada akhirnya. Karena mereka bicara tentang manusia di bawah tanggung jawab. Jadi tidak ada seorang manusia di bawah tanggung jawab yang tidak melakukan sesuatu yang buruk. Yosia luar biasa pada awalnya, tapi gagal pada akhirnya. Apa yang terjadi padanya di titik akhir? Tertulis di ayat 29 pasal 33 kitab 2 Raja-Raja, dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, Raja Mesir melawan Raja Asyur tepi sungai Efrat. Jadi ini sebuah perang antara Raja Mesir dan Raja Asyur. Dan setelah itu Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Adalah hal yang menyedihkan bahwa hidup seorang raja yang begitu hebat dan seorang tokoh reformasi yang hebat serta seorang yang mengadakan revival terbesar dalam sejarah Yehuda berakhir. Terbunuh dalam sebuah perang di mana dia bukan pesertanya dan oleh tangan seorang asing. Hal ini diperjelas dalam kitab 2 Tawarikh pasal 35 karena memberitahu kita apa yang terjadi persis dalam perang ini. Dimulai dari 2 Tawarikh 35 ayat 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya, jadi Yosia pergi kepadanya. Namun ia mengirim utusan-utusan kepadanya dengan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, Raja Yehuda?" Ia tidak datang untuk menghadapinya. Aku tidak datang untuk memerangimu, jadi jangan ada di sini. Aku tidak datang untuk melawanmu hari ini, tapi melawan pihak yang dengannya saya berperang.
Karena Allah memerintahkan kepadaku, ini adalah Firaun yang berbicara kepada Yosia, Allah memerintahkan agar aku cepat-cepat melakukannya. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, Sangat supaya kuat engkau jangan perkataannya. dimusnahkannya. Firaun mengirimkan pesan ini kepada Yosia seakan-akan pesan ini dari Allah. Mari kita lihat apa yang terjadi, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia bersikeras. Ia bersikeras. Ia tak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah lalu berperang di lemah Megido. Jadi kitab suci membenarkan bahwa pesan dari raja jahat yang tidak sedang menyerangnya ini adalah dari mulut Allah. Secara umum sedikit aneh bahwa sebuah pesan dari mulut Allah disampaikan lewat orang jahat ini. Akankah Allah menyampaikan sebuah pesan lewat mulutnya? Ya, Allah dapat menyampaikan sebuah pesan dari mulut siapa saja. Pada zaman dulu ia menyampaikan pesan dari mulut seekor keledai. Jadi Allah bebas menyampaikan sebuah pesan dari mulut siapapun. Namun saya harus mengujinya sendiri apakah pesan ini konsisten dengan firman tertulis atau tidak. Khususnya hal yang membuat Yosia istimewa adalah ia biasanya berpegang erat pada hukum Allah. Apakah hukum Allah mengajari dia untuk bersekutu dengan seorang raja non-Yahudi melawan seorang raja non-Yahudi lainnya? Dan keluar untuk memerangi dia? Tentu saja tidak. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa orang hebat selalu jatuh dalam hal yang menjadi keistimewaan mereka. Ya. Orang ini menjadi istimewa oleh karena firman Allah. Namun ia tidak membandingkan firman yang terakhir yang datang kepadanya dari mulut seorang Firaun dari Mesir dengan firman Allah. Pesannya mungkin saja benar atau tidak, ia tidak menguji diri sendiri. Dan ia bersikeras memegang keinginan yang ia miliki. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling padanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia. Dan Yosia mati dalam perang ini malangnya. Sebuah akhir hidup yang menyedihkan bagi seorang yang besar. Tapi ya seorang manusia, hal yang menakjubkan tentang kitab suci yang kita miliki adalah bahwa kitab suci mencatat sejarah manusia. Bukanlah pujian yang dicatatnya. Dicatat apa adanya. Jejak Allah tampak dalam kasih karunia dan kesabarannya menghadapi manusia. Namun jejak manusia tampak dalam kegagalannya. Bahkan jika ia baik, ia pasti gagal dalam hal-hal yang tertentu. Saudara Ishak, siapakah yang bertanggung jawab atas kerajaan itu setelah kematian Yosia? Dalam ayat 30, rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya. Dalam ayat 31, ia lakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dia tidak belajar dari kesalahan ayahnya dan tidak terpengaruhi olehnya. Dan ia tidak mendapat peringatan dari kejahatan Tidak raja-raja mendapatkan terdahulu. semua itu. Sejarah berulang ini adalah sebuah tragedi. Kata orang, bangsa tanpa sejarah tidak punya masa depan. Penting untuk membaca sejarah kudus agar dapat mengaplikasikannya, tidak hanya sekedar tahu saja. Dan sejarah gereja penting agar kita dapat memperoleh peringatan sebagai sebuah gereja. Dia tidak mendapatkannya. Setelah 3 bulan memerintah, Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat. Dan Firaun menjadi sosok yang hidup dengan otoritas atas Yehuda. Dalam ayat 34, Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Ayat 35, Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun seakan-akan itu adalah sebuah upeti. Namun Yoyakim juga menjadi jahat. Ayat 36, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. 11 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Ayat 37, ia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Tidakkah ia belajar sesuatu dari apa yang terjadi pada Yosia atau pada Yoahas? Ia punya kesempatan selama 3 bulan. Namun sayangnya manusia jarang belajar dan tampaknya ini adalah awal dari akhir dalam Yehuda. Jadi Allah sedang memandang dan memberitahu mereka bahwa ia adil. Bahkan Yosia yang baik, kita paham dalam episode sebelumnya bahwa tidak semua orang bertobat. Terlepas dari itu tidak ada harapan bahkan dalam diri raja-raja. Sehingga Allah bersikap benar saat menghakimi. Ya benar. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 30. Ia berkata tentang Raja Yosia,
Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem, kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Sementara dalam 2 Tawarikh 35 ayat 24 ia berkata, orang-orang yang mengangkatnya dari keretanya lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem, kemudian matilah ia lalu dikuburkan ke pekuburan nenek moyangnya. Apakah Raja Yosia mati di Megiddo atau di Yerusalem sebenarnya? Tepatnya ia mati di mana? Dari kedua teks jelas terlihat bahwa ia mati di Megiddo, namun ia dikuburkan di Yerusalem dan tidak ada pertentangan sama sekali. Ia mati di Megiddo dalam teks pertama, sangat jelas. Ia berkata secara eksplisit bahwa ia mati di Megiddo. Teks kedua berkata bahwa ia terluka dan naik kereta. Saat pergi ke Yerusalem, ia mati. Tapi dikuburkan setelah itu di Yerusalem. Ketika kita membaca teks kedua, tidak ada problem dalam teks pertama. Di sana dikatakan bahwa ia mati di Megiddo dan ia dikuburkan di Yerusalem. Teks dari Tawarikh berkata, maka panah-pemanah menembaki Raja Yosia. Dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di perkuburan nenek moyangnya. Tak ada apapun dalam teks di sini yang mengharuskan dia mati di Yerusalem. Namun ia terluka lalu mati. Kitab Raja-Raja tidak menyebut bahwa ia terluka, tapi langsung berkata bahwa ia mati. Namun di sini dikatakan bahwa ia terluka dan kemudian mati. Dalam kedua teks itu disebutkan bahwa dibawa ke Yerusalem dan dikuburkan di sana. Oke, baik. Saudara Ishak, setelah Yoyakim yang jahat, seorang raja lain muncul yang bernama Yoyakin. Mohon beritahu kami tentang dia. Benar bahwa Yoyakin muncul setelah Yoyakim, dan pada zaman Yoyakim dimulailah pembuangan ke Babel yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang hidup sezaman dengan periode ini. Namun tidak ada yang percaya. Tapi firman Allah harus digenapi dan hukum Allah harus terjadi seperti yang kita pahami. Jadi pada zaman Yoyakim, di awal pasal 24 dari 2 Raja-Raja, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Dan kita membaca sisanya setelah Yoyakim. Pengasingan yang pertama terjadi kira-kira sekitar tahun 605 sebelum Masehi, dan Daniel serta teman-temannya dibawa selama pengasingan ini. Lalu pada zaman Yoyakin dimulai dari ayat 8 pasal 24, Yoyakin berumur 18 tahun saat menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah. Ia lakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya. Walau ia telah melihat apa yang terjadi ketika ia melakukan yang jahat saat Nebukadnezar muncul, namun dia tidak belajar, jadi ia juga datang kepadanya. Ayat 10 pada waktu itu, tahap kedua dari pembuangan ke Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu pun dikepung. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Dan pengasingan itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, di mana saya pikir Nabi Yehezkiel ikut diangkut saat itu. Sekitar 10.000 orang diangkut sebagai tawanan waktu itu. 10.000 tawanan. Dan ada banyak pembicaraan tentang periode ini. Dari awal bagian ini dimulai dari ayat 8 sampai ayat 17, pasal 24 kitab 2 Raja-Raja. Dr. Esam, setelah periode ini, Zedekia juga muncul. Dan hari-hari terakhir Yehuda ada di tangan Zedekia. Dia adalah seorang saksi insiden-insiden pengasingan itu. Mohon beritahu kami tentang dia. Kendalinya Firaun adalah orang yang menjadikan Yoyakin seorang raja, bukan Allah. Allah adalah sosok yang seharusnya mengurapi raja. Namun kita mendengar di sini bahwa kemudian Raja Babel mengangkat matanya. Paman Yoyakin menjadi raja, menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Jadi yang punya otoritas bukan hanya untuk menjadikan orang-orang lain raja, namun juga dan untuk orang-orang yang memberikan mereka. nama adalah orang yang mempunyai otoritas. Benar. Karena tak seorang pun dapat mengubah nama seseorang kalau ia tidak mempunyai Orang yang memiliki otoritas. Jadi ia mulai mengubah nama dan ini menunjukkan bahwa otoritasnya meningkat. Ia memerintah selama 11 tahun dan berusia 21 tahun ketika ia bertahta, dan ada frasa-frasa yang sangat jelas di sini yang mengatakan bahwa ia adalah Raja Yehuda terakhir dan setelah dia pengasingan terjadi seperti akan ia katakan nanti. Jadi kitab suci berkata dalam ayat 20. Pasal 24, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel, dan pada tahun ke-9 pemerintahannya, kota itu dikepung. Dan terjadilah sebuah bala kelaparan hebat
Raja Nebukadnezar memojokkan mereka dan terjadi bala kelaparan yang hebat. Dan tampaknya Zedekia memberontak serta berusaha menemukan jalan keluar. Alkitab berkata bahwa tembok kota itu dibelah dan ia melarikan diri bersama semua tentara. Pasal 25, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10. Kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan. Pada rakyat negeri itu maka dibelah oranglah tembok kota itu. Dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada dekat taman raja. Namun, mustahil bagi dia untuk meluputkan diri dari Nebukadnezar. Mereka Benar mengejar dan sekali. Jadi menangkapnya. orang Kasdim mengejar dan menangkapnya, dan kitab suci memberitahu kita apa yang terjadi pada raja ini. Sayangnya, seluruh pasukannya terserak-serak. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Seperti sejenis ancaman, itu adalah sebuah perang urat syaraf untuk menghancurkannya. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dan setelah itu pembuangan ke Babel dimulai yang kira-kira terjadi pada tahun 586 atau 587 sebelum Masehi. Dan tidak ada yang disebut Raja Yehuda lagi, dan Nebukadnezar menunjuk seorang raja dari orangnya sendiri atas umat itu. Dan proses pengasingan digenapi dan semua orang Yehuda diangkut ke Babel. Dan bukan hanya itu, namun juga rumah Tuhan hancur dan ini adalah bagian yang terpenting dari pengasingan itu. Dan inilah pengasingan pertama dan seperti telah kita dengar ketika Daniel dibawa. Yesaia diangkut pada pengasingan kedua, tapi pengasingan ketiga adalah paling bahaya karena rumah Tuhan diangkut semuanya. Apa yang Anda katakan bahwa Firaun telah mengubah nama matanya dan menyebut dia Zedekia, dan kami menyebut mengubah nama itu adalah metafora untuk otoritas. Matanya artinya karunia Allah atau Allah memberi. Dan Zedekia artinya kebenaran Allah. Jadi jika karunia Allah berbicara tentang kasih karunia, kebenaran Allah berbicara tentang penghakiman. Apakah ini menandakan sesuatu tentang cara Allah dalam berurusan dengan raja ini atau dengan bangsa ini secara umum? Tentu saja, itu benar. Ya, karena kasih karunia Allah itu ada. Namun kebenaran Allah juga, jadi selanjutnya tidak ada pertentangan. Namun ketika kebenaran Allah menuntut penghakiman, maka itu akan terjadi. Namun penghakiman akan terjadi pada waktunya Tuhan, dan bersamaan itu Tuhan akan membuat mereka kembali ke pengasihannya. Apakah menolak kasih karunia membuat saya menghadapi keadilan dan kebenaran Allah? Tentu saja. Dan itu yang terjadi dengan umat itu. Itulah yang terjadi. Saudara Ayat dengan mempertimbangkan bahwa ada dua gagasan. Yang pertama adalah bahwa sesuatu bagi saya untuk belajar sebagai seorang individu dalam kehidupan pribadi saya yang sekarang. Ketika saya meremehkan roh kasih karunia seperti kitab suci katakan, atau ketika saya menolak kasih karunia Allah yang bersabar dengan saya, mengasihi serta mati bagi saya, dan berbicara setiap hari dengan saya, dan saya abaikan dia, dan saya tetap hidup dalam kejahatan, saya rasa akan ada hukuman mengerikan menanti saya. Hal kedua mengenai sejarah kerajaan Yehuda, dan itu sama dengan sejarah bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa mulai bertumbuh dan bertumbuh. Lalu mereka mulai terlepas dari Allah, dan ini memancing kemarahannya sehingga mereka mulai terus berkurang, dan ini masih terus terjadi sampai sekarang. Dan akan terjadi dalam hari-hari mendatang menurut nubuat-nubuat dalam kitab suci. Kerajaan-kerajaan besar akan jatuh dan kerajaan lainnya akan muncul karena manusia tidak belajar dari sejarah. Benar, iya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Pertanyaannya adalah tentang sekelompok bilangan yang sepertinya mungkin tampak sedikit berantakan. Seperti apa? Seperti ayat 14 dalam pasal 24, ia berbicara tentang Nebukadnezar, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ia memberi kita jumlahnya 10.000 orang tawanan. Benar. Lalu di dalam ayat 16 sedang membicarakan tentang topik yang sama, semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya. Jadi kita menambahkan semuanya totalnya 8.000. Dan juga di Alkitab Yeremia pasal 52 dan ayat 28, ia membicarakan tentang sejumlah orang yang telah ditawan oleh Nebukadnezar. Ia berkata bahwa ia telah mengangkut 3.023 orang Yahudi sebagai tawanan pada tahun ke-7. Pada tahun ke-8 ia mengangkut 832 tawanan dari Yerusalem. Tahun 23 ia mengangkut 745 tawanan. Jadi kita menghitung totalnya berjumlah 4.600. Ada pertentangan dalam hal bilangan dalam 3 bagian ini.
Kita dapat menjawab dengan sederhana pertanyaan ini melalui beberapa observasi dari apa yang telah dikatakan sebelumnya. Pembuangan ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama terjadi pada zaman Yoyakim, Raja Yehuda pada tahun 605 sebelum Masehi. Tahap yang kedua terjadi pada zaman Yoyakin, Raja Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan tahap ketiga terjadi pada zaman Zedekia Raja Yehuda, dan ini terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi adalah normal bahwa ketika ia menyebut dalam salah satu tahap dan tahap lainnya di bagian kedua, apa yang tampak seperti pertentangan dan yang tampaknya tidak Jadi benar hal itu bisa tidak terjadi saja hanya dalam satu terjadi. tahap. Terlebih lagi ada 2 hal lain. Di beberapa tempat dikatakan bahwa mereka menawan dari Yerusalem. Yang lain berkata dari Israel. Jadi ia sedang menghitung orang-orang dari tempat-tempat yang berlainan. Normal jika jumlah tawanan Yerusalem lebih sedikit daripada Israel, juga ada kemungkinan sejumlah orang mati dalam perjalanan, khususnya para lansia dan orang yang sakit. Tidak ada transportasi canggih saat itu, sehingga orang mati. Ini bisa menyebabkan perbedaan dalam jumlah orang yang ditawan. Antara mereka yang keluar dari Yerusalem dan mereka yang memasuki Babel. Baik. Dr. Esam, pertanyaan saya adalah sebuah pertanyaan yang sulit tentang situasi sukar. Pengasingan. Bagaimana pengasingan itu bisa terjadi? Dan bagaimana keadaan-keadaan terjadinya pengasingan itu dan akhir dari kerajaan Yehuda? Kerajaan Yehuda berakhir dan apa yang disebut seorang raja di Yehuda juga berakhir. Dan pemandangan tentang raja terakhir, Yehuda ketika mereka mengangkutnya dan apa yang terjadi padanya menyingkapkan kepada kita apa yang terjadi sesudah itu dengan kota itu dengan orang tersisa. Mereka membunuh putra-putra raja di depan matanya, mereka mencungkil matanya dan mengikatnya. Dengan rantai tembaga dan semua pasukannya terserak, itu pemandangan tentang raja terakhir. Sesudah itu tidak ada raja lagi, semua orang yang ada di kota itu seperti kita baca. Pada akhirnya bahwa Nebukadnezar mengangkat Gedalia bin Safan sebagai gubernur atas orang-orang yang ditinggal di negeri Yehuda. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Itulah yang akan kita lihat setelah memulai dari ayat yang ke-8 dalam pasal yang ke-25. Di manakah ia memulai? Ia mulai dari rumah Allah, dari Yerusalem ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah. Di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakar dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Seperti kita membaca setelah itu dalam kitab Nehemia, dan setelah itu sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal itu. Ia mengangkut sisa halayak ramai dan para pembelot yang melarikan diri bersama Zedekia ke Babel. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Lalu ia mulai menyebutkan rincian hal-hal yang diangkut dari rumah Tuhan, juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Lalu ia berhenti dengan berkata, "Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibawa Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini, 18 hasta tingginya tiang yang satu. Dan di atasnya ada ganjalan dari tembaga. Tinggi ganjalan itu 3 hasta dan jelajah dan buah-buah delima yang ada di atas ganjalan di sekeliling. Semuanya itu tembaga, dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Kemuliaan berhenti sepenuhnya, karena ini adalah pemandangan tentang kebesaran dan keagungan di dalam rumah Tuhan. Seakan-akan ia ingin berkata bahwa keagungan dan kemuliaan ini dihancurkan dan dirampas. Ia berkata bahwa mereka menghancurkan semua itu berkeping-keping sebelum membawanya pergi. Mereka menghancurkan semua itu untuk membawa tembaga mentah. Dan sudah ia berkata bahwa mereka mengangkut orang-orang besar untuk membunuh mereka seperti yang mereka lakukan terhadap raja. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya imam kepala dan Zefanya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepala tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja. Semua ini adalah tanggung jawab yang penting yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara. Dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut
ke dalam pembuangan dari tanahnya. Yang membiarkan rakyat miskin tetap hidup, lalu ia mengangkat seorang yang dipilihnya untuk menjadi gubernur. Namun sementara dan mereka semua yang bertanggung jawab diangkut sebagai tawanan ke Babel atau dibunuh. Dan ini adalah akhir yang tragis dan menyedihkan dari mereka yang memisahkan diri sendiri dari Tuhan dan Tauratnya. Benar. Dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk memandang pada apa yang terjadi pada mereka dan berhati-hati terhadap dosa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Saya Benar. ingin menambahkan satu pemikiran yang memberi semangat di tengah kegelapan. Allah akan mengenapi maksud tujuannya. Namun bukan melalui raja-raja manusia yang kegagalannya telah terbukti dalam Alkitab, namun melalui raja yang sejati. Dia yang di atas bahunya terletak pemerintahan, dia yang memegang keagungan. Orang ini akan segera datang ke dunia. Allah akan membuatnya datang ke dunia untuk memerintah. Bukan hanya atas Yehuda, karena semua kerajaan gagal bukan hanya Yehuda, tetapi Kristus akan datang dan memerintah karena pemerintahannya akan menjadi pemerintahan kebenaran dan damai sejati atas dunia ini. Ya, dan kesetiaan Allah lah yang membuatnya memulangkan umatnya kembali Ya, setelah 70 tahun. benar. Dan setelah kemudian hukuman tercapai, Tuhan membuat mereka untuk Mereka tidak kembali menaati lagi. Tuhan mengenai hari Sabat, jadi ia menghukum mereka dengan hukuman ini sampai negeri itu telah menikmati Sabatnya. Baik, mari kita tinjau episode ini bersama para hadirin. Karena kita telah selesai mempelajari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, saya ingin seseorang memberitahu saya jumlah Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda dan berapa banyak di antara mereka yang adalah benar ataupun baik dan berapa banyak yang jahat. Pertama, kita harus berkata bahwa kerajaan Israel adalah 10 suku atau kerajaan utara yang dimulai dengan Raja Yerobeam putra Nebat. Jumlah rajanya ada 19 dan sayangnya semuanya jahat. Tidak satu pun berhasil. Tidak satu pun dari mereka berhasil. Baesa dan Ahab semua sangat buruk. Sementara kerajaan selatan terdiri dari 2 suku. Dimulai dengan Rehabeam, putra Salomo, dan jumlah rajanya ada 20. 8 diantaranya saleh dan 12 jahat. Di antara 8 raja yang saleh kita melihat Yosia dan Hizkia serta raja lain yang baik. Kerajaan utara berakhir dengan pengasingan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dan kerajaan selatan berakhir diasingkan oleh bangsa Babel. Tuhan memberkatimu Ehab, terima kasih. Saya ingin seseorang memberitahu saya apa yang telah kita pelajari dari kitab 2 Raja-Raja. Sebenarnya kita belajar banyak dari kedua kitab ini karena semuanya adalah kitab sejarah dan ada sebuah pepatah sejarah berulang kembali dan jadi baik untuk memulai dari titik tempat orang-orang lain berakhir. Saya telah melihat di dalam semua itu manusia dan hatinya dan kejahatannya, dan di sisi lain saya melihat Allah. Manusia cenderung melakukan yang jahat walau kejahatan itu menyakitinya dan melelahkannya serta menuntunnya pada kehancuran pada akhirnya. Di sisi lain Allah itu baik dan pengasih. Ia kudus dan dapat membunuh mereka dan membasmi bentuk kejahatan dari sejak awal, namun ia sabar dan ia mengutus para nabi kepada mereka dan berbagai kesulitan, dan ia berbicara kepada mereka dan berbagai cara sehingga mereka mau kembali. Jadi mereka tidak mempunyai alasan, dan setelah itu hukuman Allah terjadi dan tidak seorang pun dapat menolaknya. Saya sudah belajar sesuatu secara pribadi. Saya berdoa agar saya mampu untuk menggenapinya dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik dan pengasih, dan bahwa keraguan-raguannya saya padanya tidak ada artinya dan hanya buang-buang waktu. Saya juga belajar jika seseorang ingin berhasil, ia harus mempercayai Tuhan, berpegang teguh kepadanya, memelihara perintah-perintahnya, membenci dosa dan kejahatan, serta menjauh dari semua itu. Menjauh dari Tuhan dan melakukan apapun yang engkau ingin lakukan, namun engkau tidak akan menemukan apa-apa. Baik, benar. Tuhan memberkati. Kami sangat senang karena kehadiran Anda bersama kami dalam studi yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Saya sangat senang saat mempelajari kitab suci dan kekayaan firman bersama Anda semua. Terima kasih banyak, Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.